A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhariyati darwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun du'u fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusakum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama antakum tamfiqun hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin ittakhalu alaihi faqalu salama qala salamu qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf fabasharuhu bighulamin alim fa'aqbalat imra'atuhu fi sarwatiha fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim fa'aqbala ba'duhum qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-'adzabal alim wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fa'atau an amri rabbihim fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi wa huwa mulim wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alat sukarramim wa fi amwali wa fi Musa id wa fi Thamud id qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun amastata'u min diyarihim wa qiyamin wa ma kanu mu'taswirin wa qauma nuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa setanah air, juga semanusia. Pada dini hari, jam tengah malam ini saya duduk bersimpuh di Madrasah Khufat Ribatul Quran. Ya, dan ini bagian dari sebuah program yang saya gelontorkan di mana-mana. Artinya bahwa ada anak-anak di kampung yang datang ke suatu kiai, ya, ke seorang kiai, dan di situ dia bisa ngaji kitab, bisa Quran, bisa konsultasi, bisa, dan itu disebut kalau orang dulu namanya santri awam. Tetapi saya memilih kosakata santri melaju. Nah, di sini ini di Semarang ini ternyata saya temukan mutiara ini, mutiara yang tak ternilai harganya karena dibimbing oleh seorang pecinta itu yang gemati dengan ngomong. Sementara ini santri yang ada berapa? 200-an, dan yang tadi khataman berapa? 19 anak. Dan tentu ini saya ingin tahu kisahnya, kenapa lahir ini sebuah Madrasah Khufat. Ini gak main-main. Biasanya takhasus di pesantren, tapi ini cukup di kampung kan? Ya, di kampung, dan anak-anak datang ke sini. Alangkah beruntungnya ini masyarakat di sekitar desa kelurahan, ya, Kelurahan Gendusari, Kecamatan Genuk, Kota Madya, Semarang. Saya sebut Bejo itu karena Quran itu kan nafas Rasulullah SAW, karena pernah dilafalkan beliau. Dan ketika anak-anak penjenengan tadi seperti itu cerdasnya, itu kan berarti saya mendengar nafas Rasulullah SAW. Karena anakmu kemasukan nafas Rasulullah, wujudnya adalah lafal demi lafal dari Al-Quran. Dan inilah yang akan saya liput dan akan saya minta sejarahnya ini, Mas Kiai. Asmanya Ahmad Nur Salim. Kiai Ahmad Nur Salim. Jadi kalau penjenengan semuanya lewat jalur Genuk, ya, Demak, Semarang, di situ ada pengertian dan juri traffic light Genuk itu dekat dengan sini. Bisa nanti kita minta nomor teleponnya, ya. Karena ini perlu diwartakan, perlu dijadikan inspirasi bagi seluruh warga Indonesia yang menurut Mbah Hasyim Muzadi yang riset terhadap bangsa ini, yang hafal Quran berapa coba? 2 juta orang. 2 juta orang yang hafal Al-Quran. Negeri Timur Tengah yang bahasa Arab saja per negara kata beliau paling banter 200.000. Sini 2 juta. Dan tentu termasuk alumni yang hafal dari pendidikan. Monggo Mas Kiai diceritakan asal mula dengan mestinya ya bermula dari mondok di mana. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Nur Salim, lahir tanggal 12 Januari 1974. Pertama kali saya terinspirasi karena di Masjid Baitul Muqaddim itu ada Istima'il Quran yang dibaca oleh beliau di Sa'dun Al-Hafidh. Sa'dun Karang apa? Allah yarham. Allah yarham. Terinspirasi dengan beliau karena pada waktu membaca betul-betul beliau itu menguasai baik lahir maupun batinnya dan cepatnya luar biasa. Dan berkahnya beliau saya nyimak, aminnya ternyata dikabulkan ya Allah dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian selesai saya sekolah tingkat dasar SMP melanjutkan ke pesantren. Betul-betul dari nol karena di sini kan belum ada yang hafid. Dengan itu, ridhonya Allah diizinkan saya bisa melewati fase awal, yaitu membenahi bacaan itu di BPN atau di Yayin Muharrar, khususnya kepada beliau Kiai Muhdi Taslim Allah yarham, spesialis untuk memperbaiki makharijul huruf dan sifatul huruf. Selesai binazar, kemudian melanjutkan di potongan badan dengan beliau singgah di Ahmad Jablawi, yang mana beliau itu adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Muqtabiyah. Beliau adalah murid dari Raden Abdul Qadir Nawir dan tarekohnya dan Khalidiyah. tarekohnya adalah Khalidiyah Naqsyabandi, yang mana mursyidnya itu kepada beliau Singgahi Muhammad Salman Dahlawi, yang mana beliau juga dari keturunan Singgahi Mansur, yang sekarang dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Singgahi Mu'tazam Al-Makki yang barusan tadi beliau rawuh ke sini. Alhamdulillah berkah doanya sehingga khatimah Quran berjalan dengan lancar. Ditambah lagi dengan beliau Al-Mukarram Singgahi Budi Harjono telah memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga apa yang menjadi harapan kami menjadi lebih semangat, lebih terinspirasi, dan kedepannya sebagaimana yang diutarakan oleh beliau, yaitu menciptakan generasi yang betul-betul khairul ummah, akan dimulai dari Pulau Sari, Gunung Sari, Gunung ini. Mohon doa restunya, semoga apa yang menjadi cita-cita kami betul-betul dijaga oleh Allah dan dikabulkan, dan para generasi ini menjadi generasi yang betul-betul mewarisi apa yang menjadi cita-cita Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menyelamatkan semua manusia masuk ke dalam surganya bersama dengan beliau, dan juga orang tua yang telah membekali anaknya dengan Al-Quran, memakaikan mahkota kemuliaan, sehingga mereka nanti akan menikmati apa yang menjadi harapannya, betul-betul kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Amin. Demikian yang kami sampaikan, Yai. Ya, sementara begitu jangan ditutup dulu. Ini Mbak ini, saya tadi ketemu Mbak itu selayang pandang terbayang Mbah Salman. Allah yarham. Orangnya posisi. Dan ternyata saya diundang ke sini bukan hal yang salah, karena saya itu selalu ketemu Mbah Salman. Pada saat beliau. Yang kedua, mengisi selapanannya pada era Mbah Jablawi. Allah yarham. Dan sekarang diteruskan Mbah Murtazam. Dan satu kenangan yang saya miliki ketika Suan Mbah Jablawi itu, saya dikasih sama-sama batik coklat. Itu selalu saya lihat Mbah Salman itu memakai sarung batik coklat tua, dan biasanya pakai baju apa jenis safari seperti itu. Dan itu khas Mbah Salman. Dan Mbah, ini jenengan punya putri 2 Bangladesh, pakai klambi Bangladesh. Jenengan punya anak 2 putri, berarti Mas Kiai ini mantu. Itu mantu. Sudah cucu pinter. Sekawan. Terus jenengan tentu cerita riwayat sithik nang kene niki kok ana madrasah niku pripun ceritane sing beda mbek anakmu.
Kantor jenengan wis kula weling lho, pokoke nganggo sarung coklat. Coklat batik coklat tuwa. Wis silahke. Angel wis. Assalamualaikum. Pertama anak kula langsung mawon Pak. Nggih langsung mawon. Iki jagong Pak nggih. Iki jagong gitu ya. Ya salah sampo sithik-sithik mulang anak dhewe iku langsung. Bahasa Indonesia. Ora apa bahasa Indonesia. Ning anu menurut kamu iki anu kulit ireng tapi anaknya itu kan. Ajib ini ya. Ajib ya. Terus siapa? Wah. Penting ya. Ya terus kita ke songko boleh songko buku-buku asale iya tak kesini ya sebenarnya pulau Ganda kali itu pulau Ganda karena wong tua ini sini mau gunakan melek demi supaya anak ini tidak umur semasa sing sadar iya terus baru sampai terus saya udah sampai sekarang Rian nyata Rian deh Rian nanti mati kok Panglima Yusuf masuk gabung Yusuf masuk Jakarta terus karena anak luar kawin itu di musik Mbak Salman dari sebenarnya terpojok di Jawi Mbak Salman ke nantikannya nyata terus nang rasanya ngomong terus kok tak dunyake mulut muaka terus Mbak Salman bilang amin terus itu selesai konsultasi terus langsung kan terus yang acara digabung pun diperhati terus sampai satu raus mana itu udah nanti bagaimana alhamdulillah jaminan itu loh Quran itu kan syafaat yang mau dia dunia ini mau ini tadi orang Jawa kok santri atau dan keluarga anak sama juga kan bagi atau nuwun Mbah Mokson Hashim dan ini saya sebut dengan Ahmad Taman Swargo dan siapapun yang merapat ke sini tentu calon-calon ahli swargo dan ketika pulang membawa cahaya dari madrasah ini akan membangun rumah tangga yang rukun dan itu amin dan akan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara amin untuk mendidik anak-anak sebagaimana anakmu ini dengan yang lain ternyata begitu fasih dan begitu respon antara satu dengan yang lain. Teman-teman, tentu ini kalau diceritakan panjang tapi sekilas itu saja cukup dan silakan Mas Yoi untuk menunjukkan nomor WA seandainya ada orang yang mau konsultasi, mau titip anak ke sini dalam kaitan mau menghafal Al-Quran. Dan ini menjadi inspirasi bagi seluruh warga Indonesia bila ingin menyelenggarakan pesantren Hufat tidak mesti harus di pesantren, ciptakanlah seperti madrasah Hufat Ribatul Quran luar biasa. Ini perlu tepuk tangan Mbak ini ya. Jempol papat ya, monggo Gus dikasih nomor supaya ada orang yang konsultasi teknis atau mau titip anak atau bagaimana kita tolong. Monggo Gus. Nomor WA kami adalah 089 541 415 apa? 2342. Diulang. Kami ulangi lagi 089 541 415 2342. Ya, sudah. Matur nuwun dan silakan siapapun untuk langsung ke sini dengan alamat sebagaimana telah disebutkan tadi
Jangan lupa ini bagian dari pendidikan asli Nusantara, yakni pesantren yang diteliti oleh Dr. Nurholis Majid itu. Berapa jumlah pesantren di Indonesia? Ada 30.000. Di sana ada 18 juta santri dan itu bergenerasi. Dan tentu model pesantren tidak hanya itu, tapi model Kiai Ahmad Nur Salim ini. Dan saya berharap pesantren model Kelaju ini disebarkan di mana-mana. Betul Mas? Amin, amin. Yuk kita semangat deh. Ini semangat. Ya, semangat Mbak. Jempol ini madrasah ini jempol. Terus Allahumma sugih santri, sugih sedulur, sugih. Amin, amin. Dunyo digawe bangun sugih imam. Amin, Islam. amin, amin, amin. Sugih apa meneh waras ya. Terus terakhir I love you full. Raisa Mas. Waduh sekali Sekian teman-teman, salam cinta dan rindu dari madrasah ini, Ribatul Quran, dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke ini channel untuk mengetahui mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhur, sebagaimana ini madrasah Hufat Ribatul Quran di Genuk Semarang ini, kota Atlas. Matur nuwun. Kita aja musuh Mbak. Kita aja. Kalau saya bilang seperti tadi, Madrasah Hufat Ribatul Quran Genuk berkah. Jos. Ya, benar. Ngapa saya Mas? Madrasah Hufat Ribatul Quran Genuk berkah. Jos. Ya, sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.